Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Mutmainah, saya berasal dari kelas D3D. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai pengantar hemostasis. Nah, dimulai dari pengertian hemostasis. Hemostasis adalah proses di mana tubuh menghentikan darah secara spontan ketika terjadi luka atau tusukan pada tubuh. Nah, mekanisme dari hemostasis ini ada tiga. Yang pertama ada sistem vaskular, yang kedua ada sumber trombosit, dan yang ketiga ada faktor koagulasi. Sebelum kita melangkah ke mekanisme hemostasis, kita perlu mengetahui mengenai struktur dari pembuluh darah. Nah, pembuluh darah manusia itu ada tiga. Yang pertama ada arteri, vena, dan juga kapiler. Nah, untuk arteri dan vena ini hampir memiliki struktur yang sama, yang dimana lapisan pertamanya itu ada jaringan ikat yang disebut dengan lapisan eksterna atau lapisan luar. Terus ada otot polos. Lalu yang ketiga ada jaringan ikat ya, atau yang disebut juga dengan lapisan tunika. Lalu yang keempat itu ada lapisan endotelium, dan yang terakhir ada lumen. Nah, sedangkan kapiler ini hanya memiliki satu lapisan saja, yaitu lapisan endotelium baru lumen. Nah, sekarang kita masuk pada mekanisme hemostasis. Yang pertama ada sistem vaskular. Sistem vaskular. Nah, sistem vaskular ini merupakan penyempitan pada pembuluh darah untuk menghambat aliran darah, yang dimana ketika terjadi luka atau terjadi kerusakan pada lapisan pembuluh darah yaitu endotelium, maka akan otomatis pembuluh darah ini akan menyempit dan menghambat aliran darah yang keluar. Nah, namun sistem vaskular ini tidak dapat bertahan lama, hanya dapat bertahan kurang dari 1 menit atau bahkan hanya 30 menit. Nah, maka dari itu endotelium yang rusak ini otomatis membentuk 3 faktor lokal, yaitu serotonin, epinefrin, dan yang terakhir ada tromboksin, di mana 3 faktor ini dapat bertahan selama 3 menit. Nah, mekanisme yang kedua itu ada sumber trombosit. Nah, pada sumber trombosit ada 2 mekanisme. Yang pertama ada adesi trombosit. Nah, saat terjadi tusukan atau luka pada endotelium, trombosit akan diaktifasi yang dibantu oleh von Willebrand yang membentuk plasma yang bekerja untuk menjembatani trombosit di luka. Nah, ini yang disebut dengan adesi trombosit. Singkatnya, adesi trombosit adalah peletakan trombosit pada luka. Namun, adesi trombosit ini hanya bersifat reversibel. Nah, dikarenakan sifatnya yang reversibel inilah sehingga dibentuk yang namanya sumbatan kedua. Dikarenakan ya tadi reversibel ini cukup lemah dan sedangkan aliran darah itu cukup kuat sehingga adesi trombosit ini belum cukup mampu untuk menutupi sumbatan darah. Nah, sumbatan kedua itu ya ada agregasi trombosit. Nah, pada sumbatan kedua ini trombosit akan berikatan yang diperantarai oleh ATP dan fibrinogen. Nah, yang dimana jalur kedua ini yaitu agregasi trombosit ini melalui lemak atau lipid yang ada dalam trombosit. Nah, untuk sumbatan kedua ini atau agregasi trombosit ini bersifat irreversibel atau cukup kuat. Nah, selanjutnya ada reaksi pelepasan, yang dimana selama proses agregasi akan terjadi perubahan bentuk trombosit, yang dimana awalnya bentuknya itu cakram akan berubah menjadi bulat dengan pembentuk pseudopoidi. Nah, akibat perubahan bentuk ini, maka granula trombosit akan terkumpul di tengah dan akhirnya akan melepaskan isinya. Nah, yang selanjutnya ada faktor koagulasi, yang dimana faktor koagulasi ini merupakan mekanisme ketiga dari hemostasis. Nah, faktor koagulasi ini merupakan suatu faktor yang terdapat pada protein plasma yang membentuk pembekuan darah yang terdapat pada aliran darah. Nah, faktor koagulasi ini kan bersifat inaktif atau disebut dengan psekursor atau abstrak. Namun, ketika terjadi kontak, maka faktor koagulasi ini akan teraktivasi melalui reaksi enzematik atau disebut juga dengan protein plasma aktif. Untuk penamaan dari faktor-faktor pembekuan darah, faktor-faktor pembekuan darah ini diberikan kode dengan angka Romawi, yang dimana ada 13 faktor pembekuan darah. Yang pertama ada faktor 1 itu ada fibrinogen, faktor 2 ada protrombin, yang ketiga ada tisu
tisu faktor, yang keempat ada ion kalsium, yang kelima ada puaselerin, yang keenam itu tidak ada dikarenakan awalnya faktor 6 ini diberikan nama akselerin, yang dimana akselerin ini ternyata merupakan faktor aktif dari faktor 5. Nah, selanjutnya faktor ketujuh ada proconferlin, yang ke-8 ada enzymophilic factor atau AHF, yang ke-9 ada plasma thromboplastin atau thromboplastin komponen atau PTC, yang ke-10 ada store factor, yang ke-11 ada plasma thromboplastin aksiden atau PTA, yang ke-12 ada Hageman factor, yang ke-13 ada fibrin stabilizing factor atau disingkat dengan VSP. Nah, selanjutnya jalur-jalur yang terdapat pada faktor koagulasi. Nah, jalur-jalurnya ini ada 3 teman-teman. Yang pertama ada jalur intrinsik, dan yang kedua ada jalur ekstrinsik, dan yang ketiga itu ada jalur bersama. Kita mulai dari jalur yang pertama, jalur intrinsik atau jalur pertama, yang dimana di sini ada faktor 12 yang ketika yang mengalir di aliran darah dan terjadi kontak atau reaksi pertama kali akan berubah menjadi enzim atau diaktifasi. Nah, faktor 12 yang telah aktif inilah yang mengaktifasi faktor-faktor setelahnya, yaitu faktor 11, faktor 9, dan seterusnya. Selanjutnya ada jalur ekstrinsik, yang dimana jalur ekstrinsik ini juga diaktifasi oleh faktor sebelumnya, yang dimulai ketika faktor jaringan ini terpapar oleh darah dan mengaktifasi faktor 7. Nah, terus ada jalur bersama atau jalur yang terakhir, yang dimana pada jalur bersama ini faktor 10 akan diaktifasi, lalu berubah menjadi protrombin, lalu berubah menjadi trombin, lalu berubah menjadi fibrinogen, dan berubah kembali menjadi fibrin monomer, dan berubah menjadi fibrin polimer soluble, yang dimana fibrin polimer soluble ini bersifat soluble atau mudah larut, sehingga otomatis mengaktifasi yang namanya kalsium dan berubah menjadi fibrin polimer insoluble. Nah, fibrin polimer insoluble ini merupakan akhir dari proses dari hemostasis atau akhir dari proses faktor koagulasi. Nah, tadi kan disebut ada banyak faktor-faktor. Nah, di antara faktor-faktor tersebut ada salah satu faktor yang paling aktif, yang paling berperan banyak, yaitu faktor keempat atau ion kalsium. Nah, yang dimana ion kalsium ini sebagai faktor penting dalam koagulasi yang membantu mengaktifasi beberapa faktor pembekuan dan menstabilkan kompleks enzim yang mempercepat pembentukan enzim. Jadi ketika ion kalsium ini tidak ada, maka tidak akan terjadi pembekuan. Baik, mungkin cukup sekian video dari saya mengenai ringkasan pembahasan dari hemostasis. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.